Pada tahun 2005, Pak Gede, 40 tahun, seorang kepala keluarga sederhana di Tabanan, harus menghadapi kenyataan pahit. Hujan deras yang berkepanjangan menyebabkan kebunnya gagal panen. Ia kehilangan pendapatan utama untuk menghidupi keluarganya. Dengan tabungan yang tersisa, Pak Gede memutuskan untuk membuka warung rujak kuah pindang kecil di tepi jalan. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe beserta tekan tombol loncengnya dan jangan lupa like, share, dan komentar. Aku nggak bisa terus bergantung pada kebun, Ketut. Kita harus coba usaha baru, ujar Pak Gede kepada istrinya. Nih Ketut, warung itu hanya terdiri dari meja kayu sederhana dan beberapa kursi plastik. Pak Gede mengandalkan resep rujak kuah pindang khas keluarganya, berharap keunikan rasa akan menarik perhatian pelanggan. Namun, harapan Pak Gede tidak sejalan dengan kenyataan. Warungnya sering sepi karena kalah saing dengan warung lain yang lebih besar dan dikenal di sekitar Tabanan. Pendapatan yang ia dapatkan hanya cukup untuk membeli bahan baku, sementara kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Aku sudah coba semuanya, Ketut. Tapi warung ini nggak bisa bertahan kalau terus seperti ini, keluh Pak Gede dengan wajah penuh kekhawatiran. Keadaan ekonomi yang sulit mulai memengaruhi keharmonisan keluarga. Ni Ketut berusaha untuk tetap mendukung suaminya, tetapi ia juga mulai merasa frustasi dengan keadaan yang tidak kunjung membaik. Gede, kalau kita nggak bisa bayar uang sekolah putu bulan depan, apa yang akan kita lakukan? Tanya Ni Ketut dengan nada cemas. Aku akan cari jalan, Ketut. Aku nggak akan biarkan anak-anak kita berhenti sekolah, jawab Pak Gede dengan nada tegas, meskipun dalam hatinya ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Putu Arta, anak sulung mereka yang saat itu berusia 15 tahun, menawarkan untuk membantu di warung setelah sekolah. Sementara Made Laksmi yang masih berusia 10 tahun hanya bisa melihat orang tuanya bertengkar dalam diam. Pada suatu malam di tahun 2010, saat warungnya kembali sepi, Pak Gede didatangi oleh seorang pria tua yang dikenal sebagai Mangku Wayan, seorang dukun yang dihormati di desa mereka. Mangku Wayan memesan rujak kuah pindang dan mulai berbicara tentang usaha Pak Gede. Warungmu punya potensi, Gede. Tapi aku tahu kau sedang menghadapi kesulitan, kata Mangku Wayan sambil mengaduk kuah pindangnya. Pak Gede yang sudah merasa putus asa akhirnya menceritakan semua masalah yang ia hadapi. Mangku Wayan mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan tawaran yang mengejutkan. Kalau kau ingin warung ini ramai, ada cara lain. Tapi itu membutuhkan keberanian dan komitmen, ujar Mangku Wayan dengan nada serius. Pak Gede terdiam. Ia tahu bahwa tawaran Mangku Wayan bukanlah hal biasa, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Mangku Wayan menjelaskan bahwa ada sebuah ritual pesugihan yang dapat membantu usaha Pak Gede menjadi sukses. Ritual itu melibatkan pemberian sesajen secara rutin kepada jin penunggu kebun yang akan membantu menarik pelanggan ke warung. Kau hanya perlu memberikan sesajen sederhana setiap bulan gelap. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangan yang aku berikan, jelas Mangku Wayan. Pak Gede bertanya tentang risiko dari perjanjian ini. Mangku Wayan dengan tegas mengatakan bahwa pesugihan ini aman selama sesajen diberikan tepat waktu dan pantangan dipatuhi. Pantangan utama adalah tidak boleh menolak pelanggan yang datang, apapun kondisinya. Kalau kau melanggar, jin itu akan mengambil sesuatu darimu. Tapi selama kau patuh, kau akan aman, tambah Mangku Wayan. Malam itu, Pak Gede tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran Mangku Wayan. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan warungnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, di sisi lain, ia merasa takut dengan konsekuensi dari perjanjian ini. Apa yang harus aku lakukan, Ketut? Aku nggak ingin kehilangan segalanya, gumam Pak Gede dalam hati. Akhirnya, dalam keputusasaan, Pak Gede memutuskan untuk menerima tawaran Mangku Wayan. Ia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran ekonomi. Pada malam bulan gelap, Pak Gede mengikuti Mangku Wayan ke sebuah kebun kosong di pinggir desa. Di sana, ia melihat altar kecil yang dihiasi bunga cempaka dan dupa. Mangku Wayan membawa sesajen berupa darah ayam hitam, telur mentah, dan minyak wangi khusus. Jangan takut, Gede. Jin ini hanya akan membantu kalau kau menunjukkan ketulusanmu, kata Mangku Wayan.
Mangku Wayan memulai ritual dengan membaca mantra dalam bahasa Bali kuno. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan suasana di kebun menjadi mencekam. Pak Gede merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, tetapi ia tetap diam. Setelah selesai, Mangku Wayan menyuruh Pak Gede mengucapkan permohonannya. "Aku hanya ingin warungku ramai. Aku ingin keluargaku hidup lebih baik," ucap Pak Gede dengan suara gemetar. Suara gemuruh kecil terdengar dari arah altar, seolah-olah ada sesuatu yang menerima permohonannya. "Kau telah diterima. Mulai sekarang, kau harus memenuhi kewajibanmu," kata Mangku Wayan. Beberapa minggu setelah ritual pesugihan, warung Pak Gede mendadak ramai pelanggan. Orang-orang mulai membicarakan kelezatan rujak kuah pindangnya, bahkan banyak yang rela antre untuk mencicipinya. Aroma rujaknya yang khas dan rasa kuah pindang yang berbeda menjadi daya tarik utama. "Pak Gede, rujaknya enak banget. Saya pesan 5 bungkus." "Ya," ujar seorang pelanggan dengan antusias. Nama warung Pak Gede cepat menyebar dari mulut ke mulut. Pelanggan dari desa lain bahkan datang untuk mencicipi rujak kuah pindang yang kini dianggap legendaris. Keuntungan warung meningkat pesat dan Pak Gede mulai memperbaiki fasilitas warungnya. "Kita bisa beli meja baru, Ketut. Sekarang warung kita sudah nggak seperti dulu lagi," kata Pak Gede dengan nada bangga. Dengan pendapatan yang meningkat, Pak Gede mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia memperbaiki rumah mereka, membeli motor baru, dan menyekolahkan anak-anaknya ke tempat yang lebih baik. Ni Ketut, istrinya, merasa lega dengan perubahan ini. Ia mulai percaya bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras suaminya. "Akhirnya, kita bisa hidup lebih tenang, Gede. Anak-anak juga nggak perlu khawatir lagi," ujar Ni Ketut sambil tersenyum. Putu Arta, anak sulung mereka, merasa bangga dengan ayahnya. Sementara Made Laksmi yang saat itu berusia 15 tahun semakin ceria karena bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Namun, di balik kesuksesan itu, tanda-tanda gangguan mistis mulai muncul. Karyawan warung melaporkan kejadian aneh yang terjadi di dapur, seperti suara bisikan atau benda yang bergerak sendiri. "Pak Gede, tadi saya dengar suara orang memanggil nama saya di dapur. Tapi pas saya cek, nggak ada siapa-siapa," cerita seorang karyawan dengan wajah pucat. Pelanggan juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh di warung. Beberapa di antaranya mengaku merasa seperti diawasi saat makan. "Saya merasa ada yang berdiri di belakang saya tadi, tapi pas saya lihat, nggak ada siapa-siapa," ujar seorang pelanggan. Pak Gede berusaha mengabaikan kejadian ini, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kebetulan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Setiap bulan gelap, Pak Gede kembali ke kebun kosong untuk memberikan sesajen kepada jin penunggu, seperti yang dijanjikan. Sesajen itu berupa darah ayam hitam, bunga cempaka, dan dupa khusus. Suasana di kebun selalu mencekam. Angin dingin bertiup, dan suara dedaunan seolah-olah menyampaikan pesan gaib. Kadang-kadang, Pak Gede merasa ada sosok yang mengawasinya dari kegelapan. "Jangan pernah terlambat atau melanggar pantangan, Gede. Jin itu tidak akan segan-segan mengambil apa yang ia mau," peringatan Mangku Wayan selalu terngiang-ngiang di telinganya. Ni Ketut mulai curiga dengan kebiasaan suaminya yang sering keluar rumah pada malam bulan gelap. Ia beberapa kali melihat Pak Gede membawa bungkusan kecil berisi barang-barang sesajen. "Gede, kenapa kamu selalu keluar malam-malam saat bulan gelap? Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" tanya Ni Ketut dengan nada curiga. Pak Gede mencoba mengalihkan perhatian istrinya dengan alasan bahwa itu adalah doa untuk keberhasilan warung mereka. Namun, Ni Ketut merasa ada sesuatu yang tidak wajar. "Doa macam apa yang harus dilakukan di kebun malam-malam seperti itu? Aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku," ujar Ni Ketut dengan nada tegas. Pak Gede tidak berani menjelaskan yang sebenarnya. Ia takut bahwa jika Ni Ketut tahu, hubungan mereka akan hancur. Gangguan mistis tidak hanya terjadi di warung, tetapi juga mulai dirasakan di rumah. Made Laksmi, anak bungsu mereka, mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan pintu kamarnya. "Mak, aku mimpi lagi. Sosok itu bilang aku harus ke kebun. Aku takut, Mak," tangis Laksmi. Ni Ketut mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba membicarakan hal ini dengan Pak Gede,
tetapi suaminya selalu mengelak. "Laksmi hanya mimpi buruk biasa, Ketut. Jangan terlalu dipikirkan," kata Pak Gede dengan nada datar. Namun, dalam hatinya, Pak Gede tahu bahwa mimpi buruk Laksmi adalah peringatan dari jin penunggu. Meskipun warung terus berkembang dan pelanggan semakin ramai, Pak Gede tidak bisa menikmati kesuksesan itu sepenuhnya. Ia merasa hidupnya tidak tenang, seperti ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Setiap kali ia melanggar pantangan atau terlambat memberikan sesajen, gangguan di rumah dan warung semakin parah. Suara langkah kaki di malam hari, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan hitam menjadi hal yang biasa. Apakah ini harga yang harus aku bayar untuk kesuksesan ini? Pikir Pak Gede dalam hati. Pada tahun 2016, warung Pak Gede tidak hanya ramai pelanggan lokal, tetapi juga mulai menarik perhatian turis domestik dan mancanegara. Banyak pelanggan memuji rasa khas rujak kuah pindang yang sulit ditemukan di tempat lain. "Pak Gede, saya jauh-jauh dari Denpasar cuma mau makan di sini. Rujaknya benar-benar enak," ujar seorang pelanggan. Warung itu bahkan mendapat sorotan dari media lokal dan nama Pak Gede disebut-sebut sebagai salah satu pengusaha kuliner sukses di Bali. Dengan keuntungan yang terus meningkat, Pak Gede membuka cabang kecil di dekat pantai untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. "Kita sudah berhasil, Ketut. Semua jerih payah kita terbayar," kata Pak Gede dengan penuh kebanggaan. Namun, di balik kesuksesan itu, bayangan gelap mulai menyelimuti hidupnya. Gangguan mistis di warung dan rumah menjadi semakin nyata. Pelanggan sering melaporkan perasaan aneh saat berada di warung, seperti merasa diawasi atau mendengar suara bisikan. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam di dapur. "Pak Gede, tadi saya lihat ada bayangan besar di belakang dapur. Tapi pas saya cek nggak ada siapa-siapa," cerita seorang pelanggan dengan nada takut. Di rumah, Nik Ketut dan anak-anaknya mulai merasakan hal yang sama. Suara langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan hitam menjadi hal yang biasa. "Gede, aku nggak kuat lagi tinggal di rumah ini. Setiap malam aku merasa ada yang mengawasi kita," kata Nik Ketut dengan nada gemetar. Pak Gede berusaha menenangkan keluarganya, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian pesugihan. Putu Arta, yang saat itu berusia 21 tahun, mulai mencurigai aktivitas ayahnya. Ia sering melihat Pak Gede keluar malam-malam dengan membawa bungkusan kecil. Rasa curiganya semakin kuat ketika ia menemukan barang-barang sesajen di gudang rumah. "Mak, aku tahu kenapa kita diganggu. Ini semua karena Bapak," teriak Putu Arta sambil menunjukkan bungkusan sesajen yang ia temukan. Nik Ketut terkejut melihat barang-barang itu. Ia akhirnya mendesak Pak Gede untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu harus jujur, Gede. Apa yang sudah kamu lakukan?" desak Nik Ketut dengan mata berkaca-kaca. Pak Gede akhirnya mengakui semuanya. Ia menceritakan tentang perjanjian dengan jin penunggu dan ritual yang ia lakukan setiap bulan gelap. "Aku melakukan ini demi kita, Ketut. Demi warung dan keluarga kita," ujar Pak Gede dengan nada penuh penyesalan. Pengakuan Pak Gede memicu konflik besar dalam keluarga. Putu Arta merasa marah dan kecewa karena ayahnya memilih jalan pesugihan untuk meraih kesuksesan. "Bapak nggak pikir panjang? Apa gunanya semua ini kalau kita hidup dalam ketakutan?" teriak Putu Arta. Nik Ketut, meskipun merasa takut dan kecewa, berusaha untuk tetap mendukung suaminya. Namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya terhadap masa depan keluarga mereka. "Kenapa kamu nggak bicara dulu sama aku, Gede? Kalau aku tahu, aku nggak akan setuju dengan semua ini," ujar Nik Ketut sambil menangis. Gangguan mistis semakin mengarah kepada Made Laksmi, anak bungsu mereka yang saat itu berusia 18 tahun. Ia sering mengalami mimpi buruk tentang bayangan hitam besar yang mengejarnya. Bahkan, ia pernah menemukan bunga cempaka basah di atas tempat tidurnya. "Mak, aku takut. Mereka bilang, aku harus pergi ke kebun. Aku nggak mau," tangis Laksmi. Nik Ketut berusaha melindungi anaknya, tetapi ia merasa tidak berdaya menghadapi gangguan ini. Pak Gede mencoba memberikan sesajen lebih banyak untuk menenangkan jin penunggu, tetapi gangguan tidak berhenti. "Jin itu ingin lebih dari sekadar sesajen, Gede. Mereka ingin sesuatu yang lain," kata Mangku Wayan saat Pak Gede meminta bantuan. Meskipun warung tetap ramai, kehidupan keluarga Pak Gede perlahan hancur. Putu Arta mulai menjauh dari keluarga,
merasa bahwa ayahnya telah menghancurkan kedamaian mereka. Made Laksmi semakin tertekan oleh gangguan mistis dan Niketut sering menangis sendirian di kamar. Pak Gede, yang awalnya merasa bangga dengan kesuksesan warungnya, kini mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Aku hanya ingin keluarga kita hidup lebih baik, tapi kenapa semuanya jadi seperti ini? Gumam Pak Gede dalam kesendirian. Gangguan mistis tidak lagi hanya terjadi di warung, tetapi semakin menyerang rumah Pak Gede. Suara, langkah kaki, bisikan, dan bayangan hitam menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan, beberapa kali keluarga menemukan benda-benda aneh seperti bunga cempaka layu dan sisa sesajen di halaman rumah. Mereka sudah masuk ke rumah Gede. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Niketut dengan nada ketakutan. Pak Gede hanya bisa diam. Ia tahu bahwa jin penunggu mulai menuntut lebih darinya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semuanya tanpa membahayakan keluarganya. Pada awal 2021, gangguan mistis yang menimpa Made Laksmi mencapai puncaknya. Ia sering merasa lemas tanpa sebab, dan wajahnya terlihat pucat setiap hari. Ia juga mulai berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang yang bersamanya. Mereka bilang, "Waktuku sudah habis, Mak. Aku harus pergi ke kebun," ujar Laksmi dengan tatapan kosong. Niketut dan Pak Gede berusaha melindungi Laksmi, tetapi pada suatu malam, tragedi besar terjadi. Laksmi ditemukan meninggal dunia di kamarnya dengan posisi meringkuk, wajah penuh ketakutan, dan mata terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi seluruh tubuhnya dingin seperti es. Kenapa mereka mengambil Laksmi? Aku tidak sanggup lagi, Gede. Tangis Niketut sambil memeluk tubuh anaknya. Pak Gede merasa hancur. Ia menyadari bahwa kematian Laksmi adalah akibat dari perjanjian pesugihan yang ia buat. Jin penunggu telah menagih tumbal dan ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Kematian Made Laksmi menjadi buah bibir di lingkungan sekitar. Desas-desus tentang pesugihan yang dilakukan Pak Gede mulai menyebar. Banyak pelanggan yang sebelumnya setia mulai menjauh, takut terkena dampak dari energi negatif yang ada di warung tersebut. Saya dengar keluarga Pak Gede itu pakai pesugihan. Anak mereka jadi tumbal, bisik seorang pelanggan kepada temannya. Karyawan warung juga mulai berhenti satu persatu, tidak tahan dengan gangguan mistis yang semakin sering terjadi di dapur. Pada pertengahan 2022, Pak Gede terpaksa menutup warungnya karena tidak ada lagi pelanggan yang datang. Kita kehilangan segalanya, Ketut. Aku sudah menghancurkan semuanya, ujar Pak Gede dengan air mata penuh penyesalan. Putu Arta, yang selama ini menentang keputusan ayahnya, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia merasa tidak tahan dengan situasi yang semakin mencekam di rumah mereka. Bapak sudah menghancurkan keluarga ini. Aku gak mau tinggal di sini lagi, ujar Putu Arta sebelum pergi. Kepergian Putu Arta meninggalkan luka yang mendalam bagi Niketut. Ia merasa kehilangan kedua anaknya, dan hubungannya dengan Pak Gede semakin renggang. Kehidupan keluarga yang dulu harmonis, kini tinggal kenangan. Setelah kehilangan kedua anaknya, Pak Gede mulai kehilangan akal sehat. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan jin penunggu. Setiap malam, ia merasa ada sosok yang mengawasinya dari kegelapan. "Jangan ambil nyoman, aku akan bayar sesajen, aku janji," gumam Pak Gede dengan suara gemetar. Niketut yang sudah sangat terpukul oleh kematian Laksmi dan kepergian Putu Arta semakin tertekan secara mental. Ia sering menangis sendirian di kamar, berharap bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Pada akhir 2022, Niketut ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya. Ia diduga terkena serangan jantung mendadak akibat stres dan ketakutan yang berkepanjangan. Pak Gede kini benar-benar hidup sendirian di rumah yang penuh dengan energi negatif. Tetangga sering melaporkan suara tangisan dan langkah kaki dari rumah Pak Gede, meskipun rumah itu terlihat kosong. Rumah itu sudah gak seperti rumah biasa, ada sesuatu yang tinggal di sana, kata seorang tetangga. Pada awal 2023, Pak Gede ditemukan meninggal dunia di ruang tamu rumahnya. Tubuhnya tergeletak dengan wajah penuh ketakutan, tangan mencakar lantai, seolah-olah mencoba melarikan diri dari sesuatu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi suasana di rumah itu sangat mencekam. Dia meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sepertinya ada sesuatu yang mengejarnya.
ujar salah satu petugas yang datang ke lokasi. Pak Gede dimakamkan secara sederhana, tanpa ada keluarga yang hadir. Rumahnya dibiarkan kosong, dan warga percaya bahwa rumah tersebut kini dihuni oleh jin penunggu yang dulu membantu Pak Gede. Bekas warung dan rumah Pak Gede kini menjadi tempat yang ditakuti oleh warga sekitar. Banyak yang melaporkan mendengar suara bisikan, melihat bayangan hitam, dan mencium bau amis yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Jangan pernah mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Tempat itu sudah dikutuk, ujar seorang warga. Tahun 2024, Pak Gede hidup dalam kesendirian yang menyakitkan. Setiap sudut rumahnya mengingatkan pada keluarganya yang telah pergi. Made Laksmi yang meregang nyawa di dalam rumah ini. Putu Arta yang pergi tanpa jejak, dan Niketut yang meninggal dalam kesunyian. Setiap malam, ia duduk di kursi kayu tua, menatap kosong ke arah halaman. Kadang-kadang, ia melihat bayangan-bayangan hitam melintas di antara pohon-pohon, seakan mengingatkannya pada perjanjian yang ia buat. Semua ini salahku. Aku hanya ingin hidup lebih baik, tapi aku malah menghancurkan semuanya. Gumam Pak Gede sambil meneteskan air mata. Dilanda rasa bersalah yang dalam, Pak Gede mencoba mencari penebusan. Ia mendatangi beberapa pemuka agama untuk meminta bantuan mengusir gangguan mistis dari rumahnya. Namun, energi negatif yang telah terlanjur melekat sulit untuk dihapus. Apa yang kau perbuat sudah terlalu jauh, Gede, tapi kita akan mencoba, ujar seorang pemuka agama yang didatangkan dari desa lain. Pak Gede mengikuti berbagai ritual pembersihan, membakar dupa, menyiram rumah dengan air suci, tetapi gangguan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, bulan gelap, ia tetap mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang memanggil namanya. Kau milikku, Gede, tidak ada jalan keluar. Suara itu menggema dalam kegelapan, membuat Pak Gede semakin terpuruk. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Gede bermimpi didatangi oleh sosok bayangan besar. Sosok itu berkata bahwa waktunya hampir habis, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi akhir dari perjanjian yang ia buat. Sebentar lagi, kau akan bersamaku di dunia yang tak terlihat, ujar sosok itu dengan suara bergetar. Bangun dari mimpinya, Pak Gede menyadari bahwa hidupnya tinggal menghitung hari. Ia mulai mempersiapkan diri, menyusun surat wasiat sederhana, dan menulis surat kepada Putu Arta, berharap suatu hari anaknya bisa memaafkannya. Pada pertengahan 2025, tubuh Pak Gede ditemukan oleh tetangganya yang mencium bau busuk dari rumahnya. Pak Gede ditemukan meninggal dunia di ruang tamu, dengan wajah yang mencerminkan ketakutan yang luar biasa. Di dinding dekat tubuhnya, terdapat jejak tangan berwarna hitam, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Tempat ini sudah dihuni oleh sesuatu yang bukan dari dunia kita, bisik seorang tetangga yang melihat. Pak Gede dimakamkan dengan sederhana, tidak ada keluarga yang hadir. Rumah dan warungnya dibiarkan kosong, terkunci rapat, dan warga sekitar sepakat untuk tidak mendekati tempat itu, terutama saat malam tiba. Bekas warung dan rumah Pak Gede kini menjadi legenda horor di Tabanan. Banyak yang mengaku mendengar suara tangisan, melihat bayangan hitam yang mengintip dari jendela, dan mencium bau amis yang datang tiba-tiba. Kami sering dengar suara orang menangis dari dalam rumah itu, tapi saat dicek, nggak ada siapa-siapa, cerita seorang warga. Beberapa orang mencoba mengusir penunggu di tempat itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, tempat itu dibiarkan kosong, terlupakan oleh waktu, namun tidak pernah benar-benar ditinggalkan oleh yang tak terlihat. Pesan moral kisah Pak Gede adalah peringatan akan bahaya godaan kekayaan instan melalui jalan yang tidak benar. Kesuksesan yang diraih melalui cara yang salah selalu membawa konsekuensi berat. Ketenangan dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta, terutama jika harta itu datang dari jalan yang gelap. Cerita ini juga mengingatkan bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, dan keputusan yang salah dapat menghancurkan semuanya. Ketakutan dan rasa bersalah yang menghantui Pak Gede adalah harga yang harus dibayar atas ambisinya.